Ngomongin pahlawan perempuan di Indonesia, tokoh siapa yang ada di pikiran kalian? Apakah R.A. Kartini, Cut Nyak-Dien, atau Martha Christina Tiahahu? Nyatanya, pahlawan perempuan di Indonesia tidak hanya itu, masih banyak lagi. Salah satunya adalah tokoh yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu sosok Maria Ulfa Santoso. Siapakah Maria Ulfa Santoso? Mari kita simak lebih lanjut pada video ini. Maria Ulfa Santoso atau Maria Ulfa Soebadjo Sastro Satomo lahir di Serang, Banten pada 18 Agustus 1911. Ia lahir dari sebuah keluarga priai. Ayahnya bernama Raden Adipati Arya Muhammad Ahmad, seorang Bupati Kuningan periode 1923 hingga 1939. Sedangkan ibunya bernama Raden Ayu Hadijah Jayadiningrat yang berasal dari keluarga elit Jayadiningrat yang memegang banyak posisi penting di era pemerintahan Hindia Belanda. Ia memiliki seorang adik perempuan bernama Iwana dan adik laki-laki bernama Hadnan. Meskipun berasal dari kalangan priai, Maria Ulfa Santoso menunjukkan semangat dan tekad kuat serta dalam pergerakan nasional. Pada tahun 1929, ia berangkat ke Belanda bersama ayah, adik perempuan, dan adik laki-lakinya. Di negeri Belanda, ia melanjutkan pendidikan di Universiteit Leiden dan mengambil jurusan hukum. Selama di Belanda, Maria aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa Leiden, yakni Vereniging van Vrouwelijke Studenten Leiden. Dan kemudian melalui jaringan ayahnya, Maria kerap bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang sedang berada di Belanda, seperti Haji Agus Salim dan Muhammad Hatta. Ia juga menjalin kedekatan dengan Sultan Syahrir yang kemudian banyak mempengaruhi pemikirannya secara ideologis. Fakta-fakta menarik tentang Maria Ulfa Santoso. 1. Nama Santoso diambil dari nama suami pertamanya, sementara nama Soebadjo Sastro Satomo berasal dari suami keduanya. 2. Pada tahun 1933, Maria Ulfa menjadi perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana hukum. 3. Ia merupakan satu dari 2 mahasiswa di angkatannya yang menerima penghargaan bergengsi Kanaka Prize yang diberikan kepada lulusan terbaik Universiteit Leiden. 4. Pada tahun 1934, Maria pulang ke tanah air dan menjadi pengajar di perguruan rakyat serta sekolah menengah Muhammadiyah. 5. Ia aktif memberikan kursus pemberantasan buta huruf bagi kaum ibu di daerah Salemba Tengah dan Paseban. 6. Pada tahun 1935, Maria diajak oleh Sri Mangunsarkoro untuk ikut serta dalam Kongres Perempuan Indonesia II yang diselenggarakan di Jakarta pada 20-24 Juli. Kongres tersebut mengangkat isu penting seperti poligami dan pernikahan. 7. Dalam kongres tersebut, Maria ditunjuk menjadi bagian dari Biro Konsultasi yang bertugas menyelidiki kedudukan perempuan dalam perkawinan menurut hukum Islam. 8. Ia juga memperjuangkan pencantuman talak taklik dalam akta nikah, yang hingga kini masih menjadi bagian dari prosesi akad nikah di Indonesia. 9. Ketika Panitia 9 menyusun 42 pasal rancangan Undang-Undang Dasar, Maria mengusulkan agar dimasukkan pasal mengenai kesetaraan di mata hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. 10. Usulan tersebut sempat ditolak oleh Soekarno, namun mendapat dukungan dari Supomo, dan kemudian tercantum dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 11. Maria pernah diajukan sebagai calon anggota Volksraad, Dewan Rakyat, periode tahun 1939 sampai tahun 1943, namun tidak terpilih. Meskipun demikian, ia tetap konsisten memperjuangkan hak pilih aktif bagi perempuan. 12.
Ia pula yang mengusulkan Linggarjati sebagai lokasi perundingan antara Indonesia dan Belanda, perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Perundingan Linggarjati. 13. Dalam peringatan Hari Kartini tahun 1949 di Jakarta, pidato Maria Ulvah sempat dihentikan oleh Dinas Intelijen Kolonial, Politieke Inlichtingendienst atau PID. 14. Maria Ulvah Santoso tercatat sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Ia menjabat pada masa Kabinet Sejahrir II, dari tanggal 12 Maret hingga tanggal 2 Oktober tahun 1946. Maria Ulvah Santoso meninggal pada 15 April 1988 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Dari sosok Maria Ulvah, kita bisa meneladani semangatnya yang pantang menyerah, keberaniannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, serta komitmennya untuk menghadirkan keadilan melalui pendidikan dan hukum.